Kiai Haji Abdu Pabaja dilahirkan di Alekuang, Kabupaten Sidrap 26 Oktober 1918. Di kampung halamannya ini pula lah Abdu Pabaja dimakamkan. Dia wafat 20 Agustus 2009. Pendidikannya berawal di Sekolah Rakyat Rawa sampai kelas 2. Selanjutnya berguru langsung ke Andre Guruta Muh As'ad di Sengkang melalui Madrasatul Arabiyah Islamiyah MAI Sengkang. Abdu Pabaja merupakan angkatan kedua di Madrasatul Arabiyah Islamiyah Sengkang, murid langsung Kiai As'ad bersama Andre Guruta Muh Yunus Maratan dan Andre Guruta Ambok Dale. Kiai Haji Pabaja ini lahir di Alekuang 28 Oktober 1918. Itu awalnya dia belajar di sekolah rakyat. Nah, setelah itu dia belajar lagi di Madrasah Makarimul Akhlak. Nah, selepas dari Madrasah Makarimul Akhlak, dia ke Sengkang belajar pada Kiai Haji Muhammad As'ad. Di sana dia sebagai murid senior bersama dengan Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale, Kiai Haji Abdul Mun Yusuf. Nah, murid-murid senior inilah kemudian nantinya akan menjadi pionir penyebaran agama Islam, bahkan termasuk memimpin beberapa pesantren di daerah di Sulawesi Selatan, termasuk halnya Kiai Haji Muhammad Abdu Pabaja. Jalan pengabdian Andre Guruta Abdu Pabaja dimulai dengan membuka cabang Madrasah Arabiyah Islamiyah di Alekuang Sidrap. Sebelum dia ke Parepare, Kiai Haji Muhammad Abdu Pabaja sempat mendirikan Madrasah Arabiyah Islamiyah di Alekuang. Bukti sejarahnya sebenarnya masih dapat kita lihat bangunannya di Alekuang. Hanya saja sekolah ini tidak berkembang, Pak, seperti halnya madrasah-madrasah yang lain seperti di Sengkang, termasuk juga di Mangkoso. Makanya ya mungkin atas dasar itu dia hijrah ke Parepare bersama dengan Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale. Sebelum pulang ke kampungnya di Alekuang, Abdu Pabaja dipercaya mengajar di Madrasah Arabiyah Islamiyah Sengkang. Sebelum kembali ke Alekuang, beliau juga dipercayakan mengajar di Madrasah Arabiyah Islamiyah di Sengkang, dan itu menjadi modalnya untuk kemudian kembali ke kampungnya di Alekuang, mendirikan Madrasah Arabiyah Islamiyah dalam beberapa tingkatan, mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah sampai aliyah. Setelah settle di sana mungkin kira-kira 6 tahun lebih di sana, beliau hijrah ke Sopeng dan diangkat menjadi kepala distrik pada tahun 1949. Itu di masa kedatuan Lacibu Putra Lasadat Poto. Beliau juga diangkat menjadi Kali Sidenreng, dan pada tahun 1951 kemudian beliau dipanggil menjadi pegawai negeri, dipercayakan menjadi kepala bagian kemasjidan Departemen Agama ketika itu yang mewilayahi Ajat Tapareng, Baru, Sidenreng, Enrekan, Pinrang, dan Parepare.
Selanjutnya, Kiai Abdul Pabaja diajak oleh Kiai Haji Abdurrahman Ambodale untuk bergabung membesarkan Darul Dakwah Wal Irsyad atau DDI. Pada gilirannya nanti Kiai Haji Muhammad Abdul Pabaja ini ke Parepare bersama dengan Guru Ta Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Ambodale membesarkan organisasi DDI. Di sanalah dia lebih banyak berdakwah dan mendirikan pesantren DDI Al-Furqan. Saat Kiai Ambodale masuk hutan bersama Kahar Muzakar, Andre Guruta Abdul Pabajalah yang memegang kendali kepemimpinan DDI. Dia memimpin DDI antara tahun 1955 hingga tahun 1962. Dalam perjalanannya, Abdul Pabaja banyak menempati posisi Kiai Ambodale. Kemudian pada tahun 1952 beliau menjadi sekretaris DPP DDI Parepare ketika Andre Guruta Ambodale menjadi pimpinan. Jadi beliau mendampingi Andre Guruta dan sekaligus menggantikan beliau ketika Andre Guruta Ambodale itu masuk ke hutan dipaksa oleh gerombolan DITII. Beliau juga yang menggantikan Guruta sebagai kepala urusan agama di Parepare pada tahun 1955 di Parepare dan melakukan tugas-tugas yang ditinggalkan oleh Guruta Ambodale. Guruta Ambodale di masuk hutan, beliaulah yang memimpin DDI waktu itu. Jadi dia termasuk orang kedua, ya. Orang kedua pimpinan besar DDI setelah Guruta masuk hutan. Ya, jadi saya anggap dia penyelamat DDI itu. Kemudian nanti Guruta kembali ke kota lagi, Guruta Ambodale baru diambil alih kepemimpinan. Jadi dia termasuk yang menentukan DDI itu. Pada tahun 1967, pesantren Al-Furqan di Parepare ini didirikan Abdul Pabaja. Pesantren mengelola tingkatan ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Mendirikan pesantren Al-Furqan pada tahun 1970 itu berawal dari rumahnya. Di rumahnya dengan segala fasilitas yang terbatas. Kemudian ketika animo masyarakat begitu besar, semakin banyak yang datang untuk belajar, pesantren Al-Furqan dipindahkan ke Serambi Masjid yang sekarang dikenal di Jalan Sekolah itu dan sampai sekarang masih aktif.